Orang tua ini lari cepat. Ibu, ayah, kalian berjanji padaku. Lembah penjahat tidak berbuat jahat. Kita hanya menghukum orang jahat menjadi pelindung rakyat. Apa yang kalian lakukan? Sayang, kamu salah paham. Dia adalah pedagang manusia. Tolong, ada pembunuhan. Seseorang, seret bajingan ini ke ruang bawah tanah. Biarkan dia merasakan metode kita. Cia, bukankah kamu menikah besok? Kenapa kembali ke lembah sekarang? Apakah Rex mengganggumu? Tidak, aku menikah dengan Rex besok. Bolehkah aku berhenti pura-pura cacat dan bangun? Kita tidak bisa mengakhiri akting lebih awal. Kamu berdiri di pernikahan untuk memberinya kejutan terbesar. Jika dia memperlakukanmu dengan baik, aku akan membawa ahli terbaik dari semua bidang untuk memberi selamat. Jika dia mengganggumu, aku hanya perlu relawan untuk menguji ramuan baruku. Jika dia baik, aku akan menggunakan status Oscarku untuk membawa bintang terbesar untuk bernyanyi untukmu. Jika dia brengsek, aku akan menggilingnya menjadi bubuk dan membuat kembang api, dan menaburkan abunya di kuburan leluhurnya. Cia adalah favorit kami. Jika Rex mengganggumu, aku akan mengirimnya ke kanibal. Ibu, ayah, Kai, Lola. Rex sangat baik padaku. Dia tidak akan jahat seperti yang kalian katakan. Lebih baik jika dia tidak. Aku akan mengirim pesanan 10 miliar untuk pengiring pengantinmu sebagai orang terkaya di dunia. Semuanya akan sempurna. Terima kasih ayah, terima kasih ibu, terima kasih Kai dan Lola. Aku akan mencari Rex sekarang. Oke, aku akan mengantarmu keluar. 3 tahun. Kau tidak pernah menyentuh si cacat itu? Si cacat itu sebenarnya memberitahuku pertama kali itu untuk malam pernikahan. Ini abad ke-21, kaku sekali. Apa jika dia mau, apa kau akan menyentuhnya? Bagaimana mungkin? Aku hanya mencintaimu. Tapi besok pernikahanmu. Bagaimana dengan malam pernikahan? Tentu saja. Besok aku akan menjadi milik Rex. Aku akan sangat bahagia. Apa kau akan membunuhnya? Aku membelikannya polis asuransi yang sangat mahal. Jika dia mati, kita dapat banyak uang dan hidup bergelimang. Dia mungkin akan menangis sampai mati. Apa? Yuna dan Rex sedang melakukan itu di kamar pernikahanku? Tidak, aku tidak bisa ketahuan. Aku ingin melihat bagaimana mereka menjelaskan diri mereka. Rex, buka pintunya. Rex! Yuna. Rex, buka pintunya. Rex. Apa yang harus kita lakukan? Tenang, dia tidak punya bukti. Kami sedang mempersiapkan pernikahan besok. Oh gitu. Rex, buka pintunya. Cia, kenapa kamu di sini? Yuna, Rex, apa yang kalian lakukan? Tidak perlu berterima kasih padaku. Itu sudah tugasku. Itu tugas kami. Maksudmu apa? Aku sedang mempersiapkan pernikahanmu untuk memberi kejutan padamu. Pernikahan? Ya, Tapa, ini pernikahan pertamaku dan aku tidak punya pengalaman. Jadi aku minta bantuan Yuna. Rex, apa kamu pikir aku bodoh? Maksudmu apa, Cia? Apa kamu? Meragukan aku? Rex, aku ingat aku sudah memperingatkanmu. Jika kamu berani mengkhianatiku, orang tuaku, kakak perempuanku, dan kakak laki-lakiku akan mengirimmu ke neraka. Orang tuamu tukang bersih-bersih, kakakmu seorang kurir, dan kakak perempuanmu seorang pembersih. Kamu cacat, aku tidak meremehkanmu. Apalagi yang kamu mau? Apalagi yang kamu mau? Cacat? Kenapa aku cacat?
Jika aku tidak menyelamatkanmu dan melukai saraf skiatiku, apakah aku akan jadi begini? Oke, berhenti bertengkar. Kita akan menikah besok. Jika kalian terus bertengkar, apakah kita masih akan menikah? Katakan padaku, kamu mau atau tidak? Kalau tidak, lupakan. Kalau mau, pulang dan persiapkan. Oke, aku akan pulang dan mempersiapkannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Cia pasti sudah tahu sesuatu. Karena dia tidak percaya dengan sandiwara itu, kita lakukan dengan cara kita. Besok, kamu akan menjadi pengantin wanita. Oke, sayang, aku cinta kamu. Namun, dari apa yang Cia katakan, dia sepertinya tidak memiliki kekuatan yang tidak kita ketahui. Apa yang bisa dia miliki? Seluruh keluarganya kelas rendah. Apa yang bisa mereka lakukan? Ayah, ubah pertunangan besok menjadi pesta perceraian. Kamu cacat. Aku tidak meremehkanmu. Apalagi yang kau mau? Ayah, ubah pertunangan besok menjadi pesta perceraian. Putriku tersayang, kenapa? Rex dan Yuna sedang bermain mesum di kamar pengantinku. Aku menemukannya. Apa? Berani sekali mereka. Aku akan mengambil kembali maharnya sekarang. Batalkan pesanan Yuna. Lalu ikat mereka di lembah penjahat. Kita punya banyak cara untuk membuat mereka ingin mati. Jangan khawatir. Ayah, aku sendiri akan menginjak-injak mereka di depan umum. Baik, kamu yang putuskan. Aku di belakangmu, apapun yang terjadi. Yuna, Rex, kalian akan menanggung akibatnya. Apa yang kau lakukan? Bu, sudah kubilang, aku belum mempertimbangkan pernikahan. Bu, aku telepon lagi nanti. Siapa kamu? Apa yang kau lakukan? Dengar, jika kau menyentuhku, kau akan dipotong-potong dan diumpankan ke ikan. Pedas, aku suka. Kemari biar aku cium. Tolong. Tolong. Nak, jangan ikut campur. Kau pikir aku akan menusukmu? Tusuk aku kalau kau punya nyali. Akan kutunjukkan harga dari macam-macam dengan kami. Melecehkan wanita di siang bolong dan bahkan mengeluarkan pisau. Kamu pantas mati. Tolong! Kalian berdua pergi lapor polisi. Tunggu! Pak! Ini kesalahpahaman. Apa aku membuatmu takut? Aku baik-baik saja. Terima kasih. Sama-sama. Apa yang terjadi? Kakiku lemah, tidak bisa berdiri lama, mungkin aku lumpuh. Ada yang bisa kubantu? Iya. Aku akan menikah besok. Aku ingin menukar pengantin pria di pernikahan. Kamu menikah denganku dan merawatku. Hanya bercanda, aku hanya seorang cacat. Bahkan pria yang kuselamatkan akan meninggalkanku. Pria mana yang akan mencintaiku? Oke. Aku akan menikahimu.
Apa katamu? Aku bilang, aku akan menikahimu bukan pria itu besok. Kenapa? Tidak ada alasan, aku hanya mau. Oke. Jika kamu benar-benar menikahiku, aku pasti akan membuatmu yang terbaik. Biarkan aku menjadi yang terbaik. Kamu tahu siapa aku? Siapa kamu? Aku Seth. Oke, Seth, aku akan menunggumu besok. Bu, hentikan menjodohkanku. Aku akan menikah besok. Dia akan melihat betapa tulusnya aku, kan? Seth, kamu adalah pewaris grupku. Apakah kamu benar-benar akan membawa semua mahar itu untuk menikahi wanita lumpuh? Ya, dia anak seorang petugas kebersihan. Itu terlalu merendahkan. Jangan coba menghentikanku. Aku sudah memutuskan. Para tamu yang terhormat, selamat datang di pernikahan Nona Chia dan Tuan Rex. Berdiri di sampingku, pria tampan dan menawan ini adalah tokoh utama hari ini. Selanjutnya, mari kita undang mempelai pria untuk menikahi mempelai wanitanya. Mempelai pria tampan, tapi mempelai wanita di kursi roda. Pasti ada cerita yang mengharukan, mau berbagi. Biarkan aku yang bercerita. Semua yang hadir adalah keluarga dan teman, bahkan teman bersama. Kalian semua tahu Rex dan aku adalah teman sekelas. Kami bersama selama 3 tahun. Aku merawatnya, menghormati ibunya, dan bahkan membayar biaya sekolahnya. Aku berakhir di kursi roda ini karena dia. Mempelai wanita di kursi roda demi mempelai pria, sangat mengharukan. Ceritakan lebih banyak. Kami sedang berbelanja. Sebuah mobil lepas kendali dan menabraknya. Aku mendorongnya menjauh. Tapi mobil itu malah menabrakku. Membuatku... Cukup, Chia. Di sini untuk berperan sebagai korban. Ya, di hari yang bahagia seperti ini, kenapa mengungkit hal ini? Hari bahagia? Rex, kamu pikir kamu pantas menjadi mempelai priaku dan berdiri di sini? Chia, apa maksudmu? Kamu hanya seorang cacat. Pikir aku tidak cukup baik untukmu? Ya, kamu tidak pantas mendapatkanku. Chia, jangan memaksakan. Ini pernikahanmu dengan Rex. Tidak, ini bukan pernikahan kami. Ini adalah jamuan perceraian. Tidak, ini bukan pernikahan kita. Ini pesta perceraian. Pesta perceraian? Apa yang kami terkiri? Bagaimana pernikahan berubah menjadi perceraian? Chia, apa kau gila? Rex menanggung penghinaan untuk menikahimu. Beraninya kau minta cerai? Hak apa yang dimiliki seorang lumpuh untuk bercerai? Apa katamu? Dia menanggung penghinaan? Kenapa tidak tanya dia perbuatan memalukan apa yang dia lakukan? Cukup, Chia. Berhenti memfitnahku. Aku tidak ingin menikahimu. Keluar, pergi jadi perawan tua. Apa katamu? Kau bilang aku akan jadi perawan tua? Kau wanita lumpuh. Siapa yang mau kau kalau bukan aku karena kasihan? Mam. Ada seorang pria yang melihatku. Dan dia 1000 kali lebih baik darimu. Aku menyiapkan pernikahan ini untuknya. Tidak ada hubungannya denganmu. Sekarang keluar dan jadilah anjing yang baik. Doakan kami bahagia. Chia, apa katamu? Ini pernikahanmu dengan pria lain? Tidak, Bu. Hari ini pernikahanku dengan sahabatnya, Yuna. Apa katamu? Pernikahanmu dengan Yuna? Ya. Ini pernikahan Rex dan aku.
Ya, ini pernikahan Rex dan aku. Tengke, akhirnya kau datang. Rex, ada apa? Kamu selalu khawatir aku akan menikahi orang cacat dan menderita diejek. Sekarang akan kuusir dia. Aku akan menikahi Yuna, cantik dan cakap. Yuna. Dia sahabat Chia. Tante, aku mulai dari nol. Sekarang aku seorang bos bernilai lebih dari 100 juta. Didukung oleh show group. Masa depan cerah di depan. Chia adalah orang cacat tanpa apapun. Apa hak yang dia miliki untuk menjadi sahabatku? Ya, Yuna dan Chia, perbedaannya bagaikan bumi dan langit. Satu kaya dan cantik, yang satunya seperti katak. Kamu benar-benar buta. Bagaikan bumi dan langit, jika kamu tahu identitas asliku, kamu akan terkejut sampai ingin mencungkil matamu sendiri. Identitas asli? Mau membunuhku? Sayang, hentikan itu. Dia diusir di pesta pernikahan, dipermalukan, hanya menyelamatkan muka. Nah, Chia, demi masa lalu. Dan karena kamu cacat dan suamimu, ya, dia menikahiku hari ini, berlututlah sekarang dan menggonggong seperti anjing. Aku akan memberimu $100.000, pergi dari sini. Lalu kita blokir satu sama lain, setuju? Aku tidak mau uang, aku ingin kamu berlutut. Di depan semua kerabat dan temanmu, tampar dirimu sendiri dan katakan pada mereka kamu lebih buruk dari binatang. Setuju? Chia, jangan mempermainkan nasibmu. Apa kamu Chia, jangan terlalu berani. Kamu maksa aku pukul orang cacat? Yuna, jangan keterlaluan. Milo, apa maksudmu? Membantu dia? Aku tidak membantu siapapun. Aku hanya pikir kamu keterlaluan. Apa? Aku keterlaluan? Baru keluar dari gunung? Tidak tahu aturan kota? Atau tidak ngerti abad ke-21? Aku kaya. Apa aku tidak bisa merundung orang? Ya, kami ganteng dan luar biasa. Chia itu cacat. Apa aku tidak bisa mengusirnya? Kamu mau aku melakukan amal kasihan padanya? Tepat, kenapa tidak panggil kakak-kakakmu untuk mengasihani dan menikahinya? Mana bisa sama? Chia menjadi cacat menyelamatkannya. Pantas dia bertanggung jawab. Pantas? Kenapa? Hanya karena dia menyelamatkanku. Apa aku berutang nyawa padanya? Aku ganteng, jujur, dengan masa depan cerah. Kenapa terikat oleh pecundang ini seumur hidup? Dia menyelamatkanku, pilihannya sendiri. Aku tidak berutang seumur hidup padanya. Aku bisa membatalkan pernikahan ini jika aku mau. Bahkan Tuhan pun tidak bisa menghentikanku. Chia tidak hanya menyelamatkanmu. Rumah barumu, pesta pernikahan, biaya sekolahmu, semuanya didapatkan oleh Chia. Bahkan jika kamu tidak menikahinya, kamu sudah menyakitinya. Setidaknya beri dia kompensasi yang layak. Kompensasi, baiklah. Ambil ini. Beli peti mati. Mati cepat. Rex, kamu benar-benar sudah keterlaluan. Saat kamu berlutut dan memohon padaku, akan kutunjukkan apa artinya pembalasan. Chia, jangan bodoh. Sudah terlambat. Ambil uangnya. Itu baik untukmu. Rex, berhati-hatilah. Kau tahu apa yang telah kau lakukan. Ya Tuhan, jangan berpura-pura dan menjijikan di sini. Tanya siapapun di sini, haruskah aku menikahi Chia atau Yuna? Ayo, biarkan aku bersaing dengan si lumpuh. Kau pikir Rex harus menikahi Chia atau aku? Mereka yang berpikir Rex harus menikah denganku. Akan ku beri masing-masing $10.000. $10.000. Angkat tangan jika kau pikir Rex harus menikahi Chia. Kau lihat, kau seorang lumpuh dan orang buangan, seperti anjing tenggelam. Nah, angkat tangan jika kau mendukungku. Dukung Yuna. Angkat tangan kalau kalian mendukungku. Dukung Yuna. Lihat,
Cia, ini kekuatan, ini keadilan. Kecuali satu anjing bodoh, semua mendukungku, semua menganggapmu sampah. Sepertinya anakku membuat pilihan yang tepat. Yuna seharusnya menjadi pengantin hari ini, menantu perempuanku dari keluarga Lu. Cia, jangan sedih. Salahkan orang tuamu yang tidak berguna, merekalah pemalas sebenarnya. Apa katamu? Orang tuaku tidak berguna? Jika kau tahu identitas asli mereka, kau akan terkejut. Kau akan mencongkel matamu sendiri. Kau pecundang, kenapa masih sombong? Semua orang tahu, ayahmu tukang sapu jalanan, ibumu petugas kebersihan. Sejak kapan jadi petugas kebersihan berarti sukses? Ya, tanda tangan saja. Pergi. Cia, apa yang kau lakukan? Cia, jangan paksa aku melakukannya. Aku bilang, hari ini aku yang menceraikanmu, bukan kau yang meninggalkanku. Saat pengantin priaku tiba, aku akan menandatangani suratnya dan kau pergi. Apa pengantin priamu? Tepat. Kau sampah yang tak diinginkan, lumpuh. Bahkan anjing pun tak mau padamu. Mana pengantin priamu? Perawan tua yang malang, pergi sampah. Tante, saat kau sakit parah, aku merawatmu siang dan malam. Yuna, kau diancam preman. Aku menjemputmu dan mengantarmu setiap hari. Rex, kau bisa sampai di posisi sekarang karena koneksiku. Dan kalian semua menusukku dari belakang. Ini belum berakhir. Belum berakhir? Bagaimana kau bisa tidak merelakannya? Ayolah semuanya bantu aku. Jika dia tidak pergi, usir dia. Bani yang nemu kaki laruan, bersiap kau lakukan? Keluar. Usir dia. Kita harus mengusir Cia, oke? Lepaskan aku. Lepaskan dia. Ada apa? Apa Cia benar-benar siap pengantin pria lain? Kamu bercanda, Presidenku Grup. Apa yang kamu lakukan di sini? Lepaskan. Hari ini aku set melamar Nona Cia dengan 5% saham Co Group. Apa 5% dari Q Group? Bukankah itu bernilai lebih dari 100 juta? Nona Cia, maukah kau menikah denganku? Kamu benar-benar presidenku grup? Ya, jadi maukah kau menikah denganku? Tentu saja aku mau. Kamu seorang CEO kaya raya. Kamu tidak keberatan aku cacat, aku akan menikahimu tanpa ragu. Mulai sekarang, kau adalah istriku. Cukup. Dari mana kau datang? Berani mengganggu pernikahanku dengan akting murahan. Tidak malu? Apa katamu? Kukatakan kau figuran murahan, bekerja sama dengan pemilik kios untuk berakting. Apa itu menarik? Aku kenal kau. Kau adalah orang yang diselamatkan tapi mengkhianati dan selingkuh. Benar? Saya sarankan kau diam. Jangan fitnah aku. Aku memfitnah, kebetulan. Saat aku tahu kau menindas istriku, aku menyuruh seseorang menyelidiki. Aku akan memberimu kesempatan, berlutut dan minta maaf pada istriku. Maka aku tidak akan merilis buktinya, atau kau akan terkenal buruk selamanya. Merilis bukti? Kau pikir aku takut? Kalau punya nyali, tunjukkan padaku. Baik, aku akan membantumu. Sekarang,
Lihat. Rex, kau jahat sekali. Rex, kamu jahat banget. Bukankah kamu benci Chia yang cacat? Kamu suka sisi burukku, kan? Hari ini aku akan biarkan kamu jadi jahat. Cukup, ini terlalu menjijikkan. Jeda sebentar, aku masih punya banyak video kamu dan Yuna. Masih mau lihat? Cukup. Jadi gimana kalau aku sekamar dengan Yuna? Chia cuman orang cacat. Aku meremehkannya. Dia tidak pantas untukku. Terus, Dia bilang aku cacat. Sayang, jangan biarkan mereka mempengaruhimu. Jangan khawatir, aku pasti akan membelamu. Tidak, aku tidak marah padanya. Dia tidak sepadan. apa yang lucu? Apa aku salah? Rex, kamu pikir aku benar-benar cacat, benar-benar miskin, benar-benar tidak berguna, benar-benar pecundang? Bukankah itu jelas bagi semua orang? Apa perlu aku mengatakannya? Jangan lupa kamu masih di kursi roda. Aku di kursi roda, tapi bagaimana kalau aku pura-pura? Apa kamu pura-pura? Keluar, jangan tunda pernikahanku. Kamu menjijikan. Kamu bahkan mengada-ada lumpuh. Kalau kamu pura-pura, berdiri. Kalau tidak bisa, akui kamu sampah. Berdiri. Berdiri, ayo, berdiri, ayo. Berdiri. Oke, buka matamu lebar-lebar. Dia benar-benar berdiri. Buka mata lebar-lebar. Dia benar-benar bisa berdiri. Gakia, bagaimana dia bisa berdiri? Apa yang terjadi? Apa hebatnya berdiri? Hanya mengertakkan gigi. Kalau bisa berdiri, ambil 2 langkah. Ambil 2 langkah, kan? Buka mata lebar-lebar. Apakah aku lumpuh? Atau tidak? Chia, apa kamu benar-benar baik-baik saja? Apakah ini nyata? Tentu saja nyata. Kenapa kamu selalu pakai kursi roda? Aku tahu kenapa. Aku tahu kenapa. Yuna, kenapa? Chia, kamu benar-benar tidak tahu malu. Untuk bersama Rex, kamu bahkan pura-pura lumpuh. Taktik yang tidak tahu malu. Aku pura-pura lumpuh. Untuk mendapatkan kasih sayang Rex? Bukan, untuk dia, kamu pura-pura kecelakaan mobil untuk mendapatkan simpatinya membuatnya merasa bersalah. Kamu sangat tidak tahu malu. Oh begitu, aku sudah tertipu selama 3 tahun. Aku benar-benar kira dia melakukannya untukku. Aku tidak bisa memutuskan untuk putus. Jadi, semuanya palsu. Aku belum pernah melihat orang setidak tahu malu itu. Sangat menyebalkan. Minta kompensasi. Dan kompensasi kehilangan masa muda. Ya, Chia bayar aku 1 juta untuk kehilangan masa muda atau aku tidak. Ya, Chia bayar aku 1 juta untuk kerugian masa muda atau aku tidak akan melepaskanmu. Kurang ajar. Bayar. Menyebalkan sekali. Bayar. Dengar itu, Chia. Bayar sekarang. Kamu yakin? Tentu saja, kamu pura-pura menjadi lumpuh dan menyia-nyiakan 3 tahun masa muda dan cintaku. Aku akan posting semuanya secara online jika kamu tidak bayar. Semua orang akan tahu. Oke, jangan khawatir. Biarkan aku tunjukkan sesuatu. 3 tahun
tahun lalu, aku hampir mati menyelamatkanmu. Orang tuaku membawaku ke rumah sakit nasional. Biaya medis mencapai 31 juta. Kamu bayar aku kembali dulu. Benar-benar kebohongan besar. Tagihan medis 30 juta? Bukan soal uangnya. Rumah sakit Royal bukan tempat orang miskin yang bisa mampu. Dia hanya ingin menipumu. Simpan itu, panggil polisi. Biarkan aku lihat. Cia, kamu berani menipu kami, kamu akan masuk penjara karenanya. Ya, simpan itu. Aku sendiri yang akan mengirimmu ke penjara. Halo polisi, aku ingin melaporkan penipuan. Seseorang pura-pura cacat untuk menipuku. Kami membongkarnya dan dia memalsukan faktur palsu untuk memerasku. Oke, aku akan tunggu. Aku akan mengawasinya. Cia, tunggu saja. Aku sendiri yang akan mengirimmu ke penjara. Tangkap dia dulu, atau dia akan lari. Ya, tangkap dia. Siapapun yang menangkapnya, aku akan tambah $10.000 lagi. Biarkan aku. Cia, tunggu saja. Aku sendiri yang akan memasukkanmu ke penjara. Tangkap dia dulu, atau dia akan lari. Ya, tangkap dia. Siapapun yang menangkapnya, aku akan tambah $150 juta lagi. Biarkan aku. Siapa yang berani menyentuhnya? Apa yang kau mau? Siapapun yang menyentuh istriku adalah musuh keluargaku. Apa, masih pura-pura? Keluargaku adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Bahkan jika dia buta, bagaimana mungkin dia jatuh cinta pada sampah seperti Cia? Pergi, Seth adalah presiden. Betapa menariknya pembohong bekerja dalam tim. Ngomong-ngomong, direktur proyek ayahku di Ku Group. Aku bisa bertanya dan membongkarnya. Telepon dia sekarang, bongkar dia sekarang, hancurkan wajahnya. Halo ayah, aku perlu bertanya sesuatu. Ada apa? Apakah tuanku menikah hari ini? Dari mana kau dengar itu? Dia masih lajang. Bagaimana dia bisa menikah? Jangan bicara omong kosong dan seret aku keluar. Oke, paham. Lihat, semuanya jelas. Dia penipu. Siapa nama ayahmu? Aku akan memecatnya. Apa? Memecat ayahku? Apa kau selesai berpura-pura? Bukan urusanmu. Katakan jika kau berani. Ayahku adalah Lance Lewis. Jika kau punya nyali, lakukan. Jika kau bisa memecatnya, aku akan makan tai di siaran. Jika kamu bisa memecatnya, aku akan makan tai secara live. Hey Tom, pecat direktur bisnis Lance karena anaknya memiliki sikap buruk dan perilaku. Selesai. Berhenti berpura-pura. Kamu meminta menikahi seorang pecundang seperti Cia. Kamu benar-benar berpikir kamu punya kemampuan? Ya, betapa tidak bergunanya kamu. Wanita yang aku buang kamu perlakukan seperti harta karun. Dibuang? Kamu tidak tahu malu. Jangan lupa siapa yang mengajukan perceraian pertama kali. Menceraikan aku? Ayolah, kamu mencoba menyelamatkan harga dirimu setelah kamu tahu perselingkuhan antara aku dan Yuna. Beraninya kamu bersikap seperti ini? Ya, kamu hanya seorang, kamu pura-pura lumpuh untuk menipunya agar mencintaimu. Beraninya kamu menceraikannya? Ketika orang tua dan keluargaku datang, kamu akan tahu apakah aku layak. Ayahmu? Aku ingat sekarang, apakah dia menyapu jalanan atau terlalu malu untuk datang, bahkan tidak datang ke pernikahanmu? Permisi. Ayahku sekarang di UAE sedang memilih berlian bintang edisi terbatas. Dia mungkin terlambat. Apa yang aku dengar? Ayahmu pergi ke UAE untuk mendapatkan edisi terbatas cincin berlian bintang miliaran? Kamu pikir trik konyol ini bisa menipuku? Menipumu? Kamu memang berani. Aku Cia adalah satu-satunya kekasih tuanku. Acting yang buruk sekali. Ngomong-ngomong, siapa tadi yang bilang mereka akan memecat ayah Jim? Tapi sekarang... Ya, apa hasilnya? Cepat pecat dia. Ayolah. Halo? Apa yang kamu katakan? Apa katamu? Kamu benar-benar presiden grupku, Seth. Apa, benarkah dia? Itu benar. Mustahil, mustahil. Bagaimana bisa dia jatuh cinta pada pecundang seperti Cia? Istriku bukan pecundang. Dia wanita terbaik di dunia.
Hanya beberapa orang yang tidak tahu cara menghargai. Maafkan saya, tuanku. Saya tadi bertindak gegabah. Mohon beri ampun. Jangan pecat ayah saya. Dia tulang punggung keluarga saya. Jika dia kehilangan pekerjaan, kami hancur. Bukan urusanku. Siapapun yang menghina istriku hanya punya satu akhir. Mereka masuk neraka. Pasti. Sayang, bagaimana menurutmu? Kau benar, dear. Cia, maaf aku salah. Mengingat kita masih teman sekelas. Tolong berbelas kasih. Keluar. Aku tidak punya teman sekelas yang tidak berguna seperti itu. Nona Jong, tolong bantu saya. Aku membantumu. Tenang, Cia pembohong. Dia pasti menggunakan tipu muslihat untuk membodohi Seth. Saat polisi datang, dia akan terbongkar. Siapa yang memanggil polisi? Siapa yang menelepon polisi? Ini, Pak. Siapa yang melaporkan penipuan? Halo, Pak Polisi. Dia pura-pura cacat untuk menikahiku. Sekarang dia menggunakan faktur palsu untuk memeras saya. Dia bahkan menuntut puluhan juta. Puluhan juta? Itu kasus besar. Bukti? Ini. Apa ini? Dia pernah terluka menyelamatkanku, tapi aku ingin putus. Dia mengaku dirawat di Royal Hospital biaya lebih dari 30 juta. Dan ingin aku membayar. Dirawat di Royal Hospital dengan biaya lebih dari 30 juta. Non, penipuanmu sangat menyedihkan. Konyol. Tahukah kamu siapa yang bisa dirawat di sana? Pejabat tinggi, pahlawan khusus, semuanya orang besar. Kamu pikir kamu siapa? Aku bukan siapa-siapa. Tapi ayahku orang terkaya di dunia. Apa? Ayahmu yang terkaya di dunia? Ayolah, jika itu benar maka ayahku yang terkaya di alam semesta. Aku tidak tahan dengannya. Pak polisi, tolong periksa dan tangkap dia. Baiklah, sepertinya aku bisa membuat penangkapan besar lagi. Baiklah, sepertinya aku bisa menangkap besar lagi. Mustahil. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin? Apakah itu jumlahnya lebih besar dari yang dia katakan? Pasti begitu, jumlah yang sebesar itu, bahkan petugas pun belum pernah melihatnya, pasti hukuman mati, benar? Kurang ajar, ini semua dari rumah sakit kerajaan dengan stempel pemerintah. Semua itu benar. Apa? Asli? Mustahil, benar-benar mustahil. Dia seorang cacat yang tidak punya apa-apa. Bagaimana dia bisa membayar perawatan? Tepat sekali. Dia hanya mengalami luka ringan, tidak perlu pergi ke rumah sakit kerajaan, dan harganya lebih dari 30 juta. Berapa harga hidupnya? Cia, penipuanmu gila. Luka ringan? Rex, kamu pikir itu hanya luka ringan? Bukan, aku ingin menjengukmu. Ayahmu bilang itu hanya lecet, kamu akan keluar dalam 2 hari. Aku ingat jelas. Karena aku terluka parah, aku mendapat lebih dari 30 jahitan. Butuh 10 jam untuk menyelamatkanku. Aku takut kamu khawatir, jadi aku bilang padanya jangan bilang kamu. Hentikan sandiwara simpati, aku tidak percaya padamu. Berhenti berpura-pura simpati, aku tidak percaya padamu. Bahkan sekarang kamu masih berpura-pura, tidak tahu malu. Dia tidak berbohong. Rekam medisnya jelas. Nama Cia. 33 patah tulang akibat kecelakaan mobil. Yang paling parah adalah patah tulang belakang dan cedera saraf sciatic, menyebabkan kelumpuhan seumur hidup. Mustahil, mustahil. Tidak mungkin. Apa ini benar? Menurutmu, aku benar-benar mengira kau tidak keberatan dengan keluargaku yang miskin. Bahwa kau mencintaiku apa adanya. Jadi aku bersumpah akan selalu baik padamu. Jadi ketika mobil itu datang, aku mendorongmu dan menerima hantaman untukmu. Setelah itu, aku terluka parah. Aku takut kau khawatir. Jadi aku menyembunyikan kebenaran. Tapi kau hanya anjing yang hanya makan tulang, tapi tidak bisa menjaga rumah. Mustahil, ini palsu. Dia berbohong, dia pasti berbohong. Apa? Kau pikir ada masalah? Jelas sekali. Apa? Sederhana. Menurut laporan itu, dia memiliki lebih dari 30 patah tulang, termasuk tulang belakang dan saraf sciatic, menyebabkan kelumpuhan dan hemiplegia. Benar? Ya, itu benar. Menurut laporan, semuanya benar. Jadi pertanyaannya, jika laporannya benar, seharusnya dia lumpuh. Lumpuh seumur hidup. Kenapa dia bisa berdiri? Kenapa? Apakah penipuan itu bisa lebih jelas lagi? Mungkinkah penipuan lebih jelas lagi? Ya, dia seperti orang biasa sekarang.
Cacatnya terlalu jelas. Aku bahkan nggak kepikiran. Jadi meskipun laporan itu benar, pasti ada penipuan. Betul, penyakit ini sama sekali tidak bisa disembuhkan. Kedokteran modern tidak pernah menyembuhkan pasien lumpuh. Jadi catatan-catatan itu dan faktur 30 juta itu semuanya palsu. Jadi dia menipu. Sayang, apakah itu benar-benar palsu? Mana mungkin apa aku terlihat seperti pembohong? Lalu apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi? Aku akan mengundang direktur rumah sakit kerajaan untuk datang ke sini. Maka kita akan tahu. Apa? Kau akan menelepon direktur? Kau gila. Kau tahu betapa mulianya dia. Itu adalah status yang banyak pejabat bahkan tidak bisa mendekat. Kau pikir kau siapa? Pikiran sempit tetap sempit. Tunggu sebentar. Akan kutunjukkan padamu apa itu kekuatan sebenarnya. Kak, ada masalah di pernikahanku. Suruh direktur rumah sakit kerajaan datang ke sini sekarang. Ada apa? Kau terluka? Tidak, ada beberapa hal yang perlu dia bersaksi. Oke, aku akan mengirimnya dengan pesawat pribadi. Tunggu saja, dia akan segera tiba. Saat dia datang, aku akan cerita lain padamu. Agar kau tahu apa itu malu. Aku tidak tahan lagi denganmu. Aku akan memberimu pelajaran, atau kau tidak akan pernah tahu dunia nyata. Kau presiden grupku? Ya, jadi kenapa? Aku perintahkan kamu untuk putus dengan Chia dan pergi. Aku akan menjagamu tetap aman. Jika tidak, aku akan memblokir keluargaku. Memblokir keluargaku? Kau dengar benar. Kau gila? Keluargaku adalah salah satu dari 4 keluarga besar bernilai puluhan miliar. Orang baru kecil berani mengancam keluargaku? Jadi kau menolak mendengarkanku dan tetap bersama pembohong ini? Kau pikir kau siapa? Menyuruhku mendengarkanmu? Kemarilah, sayang. Ayo tunjukkan pada mereka. Apa? Ini hari pernikahan kita. Harus tunjukkan apa yang kita punya. Tidak tahu malu. Belum pernah lihat wanita sebelumnya. Berciuman di tempat umum. Menjijikkan. Beraninya kau melakukan ini sengaja, jangan salahkan aku. Halo Pak, keluarga kau sengaja menentangku. Blokir mereka sekarang. Halo Pak, kau sengaja menentang saya. Blokir mereka sekarang. Kau akan bangkrut. Sayang dengar itu. Dia ingin memblokir kos. Aku gemetar. Jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja. Sementara dia akan bangkrut, mengemis di jalanan. Apa bangkrutkan perusahaanku, membuatku mengemis? Kau dengar aku, hari ini adalah hari penghakiman. Hahaha Chia, sama sekali tidak sadar diri. Orang tidak penting. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa membangkrutkan seorang miliarder? Yuna, tidakkah kamu tahu seorang pembersih membuatmu menjadi miliarder? Tidak bisa mengakui kamu dibantu kan? Benar, aku membantu karena kamu sahabatku. Ayahku diam-diam mendukungmu. Tapi sekarang, tidak perlu. Tanpa dukunganku, kamu bukan apa-apa. Dengar itu, dia bilang aku kaya karena dia. Hah, ayahnya seorang pembersih tanpa apa-apa. Membantuku menjadi miliarder. Tidak tahu malu, benar-benar delusi. Dan orang-orang benar-benar percaya padanya. Lihat, CEO-ku grup tertipu. Kenapa terburu-buru saat Koos jatuh dia akan menyesal? Apa? Koos akan jatuh? Aku akan menyesal? Koos ada di sini. Ayah, ada apa? Beraninya kamu menikahi sembarang orang? Ya, orang tuamu sangat berharap tinggi, tapi kau bahkan tidak memberitahu kami. Seth, kau terlalu kelewatan. Aku sudah bilang pada mereka, tapi mereka tidak setuju. Kau menikahinya tanpa izin mereka? Mau membuat kami marah? Kenapa aku harus hidup menurut aturan mereka? Karena kami yang membesarkanmu. Tepat sekali. Jika kau menikahi orang yang baik, baik. Tapi kau memilih anak miskin. Kau hanya membawa malu bagi keluargaku? Bukan hanya itu, kau telah menyebabkan masalah besar bagi seluruh keluarga. Aku tidak akan memaafkan ini. Masalah apa? Apa yang sudah kuseret kalian ke dalamnya? Kau tidak tahu. Kau telah menyinggung Nona Jong. Dia mengejar keluargaku. Sekarang semua bisnis kita dihentikan. Kau telah menghancurkan kita. Minta maaf pada Nona Jong, mohon ampun padanya. Apa?
Kau benar-benar main belakang untuk memblokir keluargaku. Apa? Kamu benar-benar main belakang untuk menghalangi Kus. Menurutmu, aku bukan hanya bicara seperti beberapa orang. Yuna luar biasa. Pilihanku benar. Anda Nona Jong, kan? Iya, apa? Nona Jong, maafkan saya. Anak saya kurang ajar. Saya minta maaf atas perbuatannya. Mohon, maafkan kami. Saya bersumpah sebagai kepala keluarga Kos, jika Anda mengampuni kami, saya akan menyerahkan 40% saham. Tidak butuh uang sekarang. Saya ingin harga diri. Mau maaf dari saya, pulihkan harga diriku. Baik Nona Jong. Bilang apa yang Anda inginkan, kami akan lakukan apapun yang Anda minta. Sederhana. Chia adalah musuhku. Suruh putra Anda batalkan pernikahan, usir dia, lalu berlutut dan memohon maaf dariku. Masalah hari ini, saya akan anggap tidak pernah terjadi. Nona Jong begitu murah hati, itu mudah. Ya, Nona Jong sangat murah hati. Dengar, putus dengan orang kampung ini sekarang. Minta maaf pada Nona Jong. Chia, lihat itu. Ini jarak antara kita. Jika aku mau, kamu tidak akan pernah bangkit lagi. Chia, lihat itu. Ini celah di antara kita. Jika aku mau, kamu tidak akan pernah bangkit lagi. Hanya orang kampung, berani melawan Nona Jong. Aku akan menamparnya untukmu. Ayah, apa yang kau lakukan? Keluar. Kau menghina Nona Jong. Aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Dengar, bersyukurlah kamu memiliki anak yang begitu baik. Jika tidak, grupku akan lenyap. Sayang, kau baik-baik saja? Sayang, sejak aku memilihmu, aku akan menikahimu walau itu akan membunuhku. Baik, semua ini layak. Aku menyembunyikan identitasku selama bertahun-tahun dan akhirnya aku menemukan kekasihku. Aku akan meletakkan mahkota di kepalamu. Menjadikanmu pria paling bahagia di dunia. Dasar orang kampung, pamer lagi. Siapa yang kau mahkotai? Ya, berpura-pura cacat untuk mendapat simpati. Beraninya kau masih berpura-pura? Mulut besar. Kau mungkin tidak tahu identitas asliku. Tentu aku tahu siapa dirimu. Begitu mereka mengambil set, kau akan menjadi anjing kesepian. Itu identitasmu. Kau benar-benar tidak ada harapan. Presiden grupku yang perkasa menikahi sampah seperti itu. Ikut aku. Aku tidak akan pergi. Tidak ada yang memutuskan untukku hari ini. Aku tidak akan pergi. Tidak ada yang memutuskan untukku hari ini. Biarkan dia pergi. Keluar. Dengar, meskipun aku buta, aku tidak akan pernah membiarkan sampah sepertimu masuk ke gerbangku. Aku sampah, kamu benar-benar meremehkan orang. Aku adalah putri sulung dari Shaw Group. Putri sulung dari Shaw Group? Lihat dirimu sendiri, bahkan tidak pantas untuk membawa sepatu Nona Jong. Beraninya kau mengaku itu? Belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Bagaimana bisa aku berteman dengannya? Noda dalam hidupku. Iya, soal faktur palsu itu belum selesai. Bukankah kamu bilang kau akan memanggil direktur sebagai saksi? Di mana dia? Dia penipu. Bagaimana dia bisa memanggilnya? Hentikan omong kosong. Pak polisi, tangkap saja dia. Jangan rusak pernikahanku. Di mana saksimu? Jika dia tidak muncul, aku akan menangkapmu. Tidak perlu menunggu. Bawa dia sekarang. Aku benar-benar yakin dia penipu. Tangkap dia. Siapa yang berani menangkap Nona Shaw? Siapa yang berani menangkap Nona Shaw? Siapa kamu? Dia adalah direktur rumah sakit kerajaan. Direktur rumah sakit kerajaan? Ya, saya pernah lewat rumah sakit kerajaan sekali dan melihat orang-orang menyapanya. Saya yakin dia adalah direktur rumah sakit kerajaan. Salam Nona Shaw. Tuan Wan, waktu yang tepat. Nona Shaw, apa yang Anda butuhkan? Apakah saya menjalani operasi tulang belakang di rumah sakit Anda dengan biaya 30 juta? Ya, ada apa? Mereka mengira faktur saya palsu. Buktikan. Kamu memalsukannya, tunjukkan padaku. Semuanya, buka mata kalian. Ini adalah stempel resmi dari rumah sakit kerajaan. Setiap detailnya nyata. Bagaimana mungkin? Siapa dia? Dari mana dia mendapat 30 juta untuk rumah sakit kerajaan? Siapa dia? Saya khawatir itu akan membuatmu takut setengah mati. Kau mengundangnya untuk akting juga? Dia hanya penipu yang saya ungkap. Latar belakang apa? Saya tidak tahu.
Saya hanya tahu kakak perempuannya adalah seorang komandan. Kakak laki-lakinya adalah seorang superstar. Ibunya adalah ilmuwan top. Saya bertanya-tanya siapa di antara kalian di sini yang bisa menandingi. Saya ingin tahu siapa di antara kalian di sini yang bisa menyaingi dia. Apa? Kakak perempuannya seorang komandan, kakak laki-lakinya seorang superstar, ibunya seorang ilmuwan. Apa masalahnya? Itu memastikannya. Kamu penipu. Kamu tidak mungkin direktur rumah sakit kerajaan. Kami kenal baik keluarganya, terlalu miskin untuk makan di luar. Kakak-kakaknya hampir 30, masih lajang, menyedihkan. Iya, aku ingat tempat mereka adalah apartemen 2 kamar tidur. Setiap kali kakak-kakaknya berkunjung, mereka berbagi tempat tidur. Aku ingat itu. Dulu Cia bilang padaku kakaknya akan datang, ingin menginap di tempatku. Aku menolak. Coba tebak di mana dia berakhir. Tidur di ladang jagung. Seorang miskin sungguhan. Baik. Pak Wan belum menjelaskan latar belakang saya dengan jelas. Saya tidak hanya memiliki kakak-kakak yang terkenal. Jika saya beritahu identitas ayah saya, itu akan mengejutkan kalian. Ayahmu orang terkaya di dunia? Ya benar, ayahku adalah yang misterius orang terkaya di dunia. Kamu gila, benar-benar gila. Punya otak, tanya siapa saja di sini, siapa yang akan percaya omong kosong mabuk ini? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Bagaimana menurutmu, Cia? Tidak ada yang percaya kebohonganmu. Aku percaya. Apa? Aku percaya ayahnya adalah orang terkaya di dunia. Jadi apa? Kau bersekongkol, sama saja. Kalian buta. Nona Show merendahkan diri untuk bersamamu, dan kau meremehkannya. Nona Show, aku turut prihatin. Dengan statusmu, bagaimana bisa kau bersama orang rendahan seperti mereka? Ikatan lama, salahku karena terlalu baik hati. Tak kusangka mereka sombong sekali. Hari ini aku putuskan semua ikatan. Ya, dengan statusmu, banyak orang berpengaruh saja tak bisa mendekat. Kenapa kau tahan hinaan mereka? Tapi aku mendapat sesuatu. Aku menyembunyikan identitasku, aku menemukan cinta sejati. Cinta sejati sialan. Lepaskan. Dasar kampungan, penipu. Kau bisa membodohi anakku dengan rayuan, tapi tidak denganku, bawa dia pergi. Aku bilang, hari ini tak ada yang memutuskan untukku. Kau tidak bisa membawanya. Apa? Ini pernikahanku dengan Seth, kalian semua tidak bisa membawanya. Tidak ada yang mengambil suamiku. Aku menelepon ayahku. Hai ayah, di mana kamu? Menantu laki-lakimu akan ditangkap. Oke, cepat. Ayahku naik helikopter di atas Yenton. Segera mendarat. Apa? Helikopter ayahmu di atas Yenton? Tidak tahu malu. Rex, bagus kamu putus dengannya. Dan bersama Nona Jong. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menghadapi orang? Tentu saja, mataku tajam. Aku tahu Nona Jong masih muda dan berpotensi. Benar, sayang? Tentu saja, dia. 10 orang sepertinya tidak bisa menandingiku. Dia? 10 orang sepertinya tidak bisa menandingiku. Ngomong-ngomong, mereka sengaja pamer. Mari kita tunjukkan pada mereka apa itu cinta sejati. Oke, biarkan dia melihat dia, mempelai pria sedang menciumku. Sungguh menyedihkan. Lihat itu, gadis malang? Tuan Wan, tolong ambilkan saya kertas dan pulpen. Ya. Apa yang kamu lakukan? Aku akan membuatmu dan ibumu mengingat hari ini selamanya. Tolong pinjamkan punggung Anda. Ya. Apa yang kamu mau? Pegang ini untukku. Aku akan menggunakannya setelah tintanya kering. Ya, Nona Shaw. Pak polisi, lihat apa yang dia mainkan sekarang, tangkap dia. Ya, orang seperti dia merusak citra Yenton. Tangkap dia. Aku perlu memverifikasi identitasmu. Jika kamu tidak bisa membuktikannya, aku menangkapmu karena penipuan. Untuk memverifikasi identitasku? Ya. Oke, lihat baik-baik.
Stempel resmi. Ada masalah? Tidak ada masalah. Permisi. Maaf. Aku harus pergi. Kamu masih pikir aku penipu dan akan menangkapku? Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Cheese adalah pembohong yang aku putuskan. Bagaimana mungkin dia kenal direktur? Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Cheese itu pembohong yang sudah kutinggalkan. Bagaimana mungkin dia tahu direktur? Kamu salah paham. Bukan masalah terhubung dengannya, tetapi justru saya merasa terhormat mengenalnya. Apa Pak? Apakah dia punya latar belakang? Latar belakang apaan? Jangan tertipu olehnya. Dia pasti penipu. Kenapa? Kenapa? Apakah aku harus menjelaskan? Kalau dia punya, ketika aku baru saja menggunakan koneksiku untuk menekan kos, kenapa dia tidak bisa menghentikannya? Ya, Biuk. Ketika Nona Jong menelepon untuk memblokir kos, kamu hanya berdiri di sana tak berdaya. Jika kamu benar-benar punya kemampuan, kenapa kamu tidak melakukan sesuatu? Ya, kami tumbuh bersama. Kami mengenalnya baik. Orang tuanya semuanya petugas kebersihan. Saudara-saudaranya bekerja di luar kota, jarang pulang. Dia patah kaki karena kecelakaan mobil, berharap Rex akan mendukungnya. Tapi rencananya terbongkar. Dia diusir. Untuk sampah seperti dia, latar belakang apa yang bisa dia miliki? Ya, aku kenal ayahnya. Jika dia orang terkaya di dunia, maka aku akan menjadi ratu. Sertifikat direktur itu asli, baru saja diverifikasi oleh keamanan. Begitu. Apa yang terjadi? Dia hanya mirip dengan direktur, dan dia mencuri sertifikat asli untuk melakukan penipuan. Chia, akui dirimu sekarang atau aku akan menyebarkan beritanya dan ayahmu akan kehilangan pekerjaan kebersihannya. Siapa yang mencoba memecatku? Lihat siapa itu. Semua orang melihatnya. Ini ayahnya Chia. Lihat seragam kebersihan itu. Tidak perlu bicara lebih. Penipu tetaplah penipu. Itu tidak akan pernah benar. Ini benar-benar ayahnya. Sayang, siapa yang mencuri suamimu? Ayah, itu dia. Dia ingin menghentikan pernikahanku dengan Seth. Seth, anak laki-laki yang kamu kabari padaku. Rex selingkuh dengan Yuna. Setelah kamu menceraikannya, Seth akan menikahimu, kan? Ayah, itu dia. Panggil dia ayah. Ayah, aku berjanji akan merawat Chia dengan baik. Baik, aku merestui menantu ini. Kamu setuju? Siapa kamu? Ya, kamu hanya seorang penyapu jalan. Lihat dirimu. Bagaimana mungkin kamu pantas untuk keluargaku? Dia tidak bisa, tapi dia tidak punya malu. Kamu, seorang pembersih, berani memukulku. Kamu, tukang bersih-bersih, berani mukul aku? Tidak boleh ada darah di pernikahan putriku, aku janji. Kalau tidak, bukan cuma tamparan. Kane, kamu berani mukul anakku. Aku lawan kamu. Kalian para pembersih, kamu nggak punya aturan. Beraninya kamu. Nona Jong, menantu perempuanku yang tersayang. Mereka bahkan memukul ibu mertuamu. Cepat bantu aku. Para pembersih bau ini berani mukul keluargamu. Tidak bisa diterima. Anak seorang pembersih berani masuk ke keluargaku. Siapa yang memberinya nyali? Jelas, kamu belum diberi pelajaran. Baik, Paman Ken. Kamu melihatnya. Kebiadaban dan ketidakmaluanmu telah menyebabkan kemarahan publik. Semua orang ingin aku menghakimi. Jadi, aku menyarankanmu untuk berlutut dan meminta maaf. Jika tidak, kamu akan kehilangan pekerjaan karena ucapanku. Yuna, jika bukan karena kamu teman Chia, aku akan membantumu. Kamu masih akan mengangkut batu bata di lokasi konstruksi. Sekarang kamu kaya. Kamu tidak hanya mencuri pacarnya, tapi kamu ingin bersaing denganku? Apa? Kamu mendukungku? Aku seorang bos. Bernilai lebih dari 100 juta. Kamu seorang pembersih tunawisma. Bagaimana kamu mendukungku? Kamu benar-benar ayahnya. Sama-sama tidak tahu malu. Buka matamu. Keluarga macam apa ini? Beraninya kamu menikahinya? Lelucon sekali. Buka matamu, keluarga macam apa ini? Beraninya kau menikahinya? Apa ini lelucon? Ayah, aku yang memilihnya. Meskipun dia bahan tertawaan, aku akan bertanggung jawab. Kau? Baiklah. Tuanku, jangan marah. Aku tiba-tiba punya ide bagus. Apa? Sejujurnya, menurutku Seth itu tampan dan menawan. Sayang sekali dia menikahi Chia, anak seorang pembantu, tidak bisa ditolerir, tidak bisa diterima. Menurutku aku lebih baik menikah dengannya. Sejujurnya aku cukup suka tipe pria seperti dia. Tapi, bukankah kau sudah bertunangan? Ya, Yuna jangan bercanda. Hari ini hari pernikahan kita.
pernikahan kita? Orang bercerai setelah menikah saja ada, apalagi yang bahkan belum terjadi. Hari ini adalah hari pernikahan kita. Pernikahan kita? Orang bercerai setelah menikah, terlebih lagi itu bahkan belum terjadi. Yuna, kamu tidak bisa melakukan ini. Anakku meninggalkan Chia untuk bersamamu. Diam! Kamu tahu itu benar. Jika dia meninggalkan Chia, apa yang mencegahnya meninggalkanku? Lagi pula, baik dari segi penampilan atau latar belakang keluarga, bagaimana dia dibandingkan dengan Seth? Tuanku, bagaimana menurut Anda? Nona Jong memiliki keluarga Shaw di belakangnya. Satu kata darinya menentukan nasib kita. Jika Seth menikahinya, itu akan membuat keluarga kita makmur. Aku setuju. Baiklah, hari ini adalah pesta pernikahan. Ayo menikah di sini sekarang juga. Ayah, aku tidak tahan. Bangkrutkan keluarganya sekarang. Nona Jong didukung oleh keluarga Shaw. Satu kata darinya menentukan nasib kita. Jika Seth menikahinya, itu akan membuat keluarga kita makmur. Saya setuju. Baiklah, hari ini adalah pesta pernikahan. Ayo kita menikah di sini sekarang. Ayah, aku tidak tahan. Bangkrutkan keluarganya sekarang. Penjahat keji seperti itu pantas hanya menjadi pengemis. Aku akan menelepon untuk memasukkan dia ke daftar hitam sekarang. Apa katamu? Bangkrutkan aku, masukkan ke daftar hitam aku. Kau dengar aku, ini akhir dari dirimu. Oke, cepatlah. Telepon dan masukkan aku ke daftar hitam. Aku ingin melihat bagaimana seorang penyewa, seorang pembersih, bisa memasukkan aku, seorang miliarder, ke daftar hitam. Tunggu saja. Perintah larangan dari Shaw Group melarang Yuna blokir Lu Group. Level 5S, global. Aku sangat takut. Kau gila atau delusi? Aku ingat, Chia dulu membual sebelumnya kau adalah orang terkaya di dunia. Kau hanya bermain pura-pura, kan? Jelas. Dia pasti menganggapnya serius. Dia bahkan tidak berpikir, apakah orang terkaya di dunia yang hidup adalah pria biasa? Apakah dia akan datang ke sini? Tepat. Kamu dengan seragam pembersih dan berpura-pura menjadi orang terkaya, betapa bodohnya dia. Siapa bilang orang terkaya di dunia tidak boleh memakai ini? Anak muda, biarkan aku bertanya lagi. Apakah kamu bersedia menikahi anakku? Paman, tidak peduli siapa Chia itu, aku akan menikahinya. Tapi kamu tidak perlu membol tentang semua ini. Baiklah, kamu layak menjadi menantu laki-lakiku. Aku akan memberimu hadiah besar. Keluarkan edisi terbatas global cincin berlian Starry. Apa katamu, cincin berlian langit berbintang? Kau membual tanpa batas. Apa dia tahu berapa harganya? 10 miliar. Dia mungkin tidak tahu apa artinya. Ini adalah cincin berlian langit berbintang yang harganya lebih dari 100 juta. Dari mana kau menggali benda ini? Gelap sekali. Seth, tinggalkan dia. Jika tidak, kau akan mempermalukan kami. Om, aku tidak peduli tentang itu. Kenapa biarkan orang lain menertawakan kita? Chia, katakan sesuatu. Sayang, percayalah padaku. Dia orang terkaya di dunia. Dan cincin itu juga asli. Biarkan ayah memasangkannya untukmu. Mana mungkin asli? Meskipun aku belum pernah melihatnya, tapi pasti sangat indah. Tidak seperti ini, gelap. Chia, jangan bohong padaku. Baiklah, karena kau tidak percaya padaku, aku akan tunjukkan seperti apa sebenarnya cincin berlian langit berbintang itu. Aku buta. Apa yang terjadi? Karena cincinnya sangat indah dan menyilaukan, perancangnya menggunakan kemasan anti cahaya. Pertama, untuk keamanan. Kedua, untuk mengejutkan semua orang saat dibuka. Anakku sayang, kenakan sendiri pada suamimu. Baik. Tidak mungkin, benar-benar mustahil. Dia hanya seorang pembersih. Bagaimana dia bisa membeli cincin berlian bernilai miliaran? Tepat, edisi terbatas global.
hanya untuk orang berstatus. Bagaimana mungkin seorang pembersih mampu membelinya? Dia pasti penipu. Dengar, akui saja kamu penipu sekarang, dan akan kulepaskan. Atau kamu akan dimasukkan ke penjara. Kamu seharusnya bersyukur kamu punya anak yang baik, atau akan kupotong sumber penghasilanmu. Hentikan, bukankah kamu barusan bilang akan memotong penghidupanku? Kenapa aku masih baik-baik saja? Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan? Tidak mungkin. Ada apa, Nona Jong? Apa kamu benar-benar diblokir? Apa kamu benar-benar yang terkaya di dunia? Kamu boleh menolak untuk percaya asalkan kamu bisa menanggung konsekuensinya. Tidak mungkin. Kamu tidak mungkin. Kamu hanya ayah Chia, hanya seorang petugas kebersihan biasa. Ya, lihat apa yang dia pakai. Dan orang-orang di sekitarnya. Dia sama sekali tidak terlihat kaya. Kamu tidak mungkin. Aku ingat orang mulia yang membantuku berkata dia adalah eksekutif di show group. Begitu dia tiba di sini, dia akan membongkarmu. Tunjukkan padaku cincin itu. Teksturnya benar-benar kelas atas. Tidak mungkin, mereka semua penipu. Bagaimana mereka bisa membelinya? Bahkan jika itu asli, pasti dicuri atau ditemukan. Chia, sekarang kamu tahu mengapa aku membiarkanmu berpura-pura cacat? Iya, cukup mengerti. Orang selalu seperti ini. Saat kamu kaya dan berkuasa, semua orang baik padamu. Mereka akan menyerang dan menjarahmu. Tapi saat kamu jatuh, mereka akan meninggalkanmu, mengkhianatimu, bahkan menginjak-injakmu. Jadi orang yang tetap di sisimu saat kamu tidak punya apa-apa, dialah yang layak diperjuangkan dan disayangi. Aku senang. Aku menemukannya. Anak ini baik, aku akan jadikan dia menantuku. Jika dia mau, akan kuberikan dunia padanya. Berhenti membual, kamu akan segera terbongkar. Terbongkar lagi? Apa sekarang? Aku baru saja telepon. Dia bilang ketua mereka di luar negeri sepanjang tahun. Elegan, mewah, bukan pembersih. Saat dia sampai sini, dia akan membongkarmu. Ya ampun, ini benar-benar penipuan. Sudah kubilang, kenal dia 20 tahun. Aku kenal orang itu sangat dalam. Tapi bagaimana dia melakukannya? Sangat realistis. Penipuan semakin pintar, tentu saja. Yuna, keluargamu selesai. Masih terobsesi? Apa keluargaku selesai? Dia baru bilang padaku dia tidak pernah menerima perintah larangan. Panggilan yang diterima butlerku pasti dari penipu. Perhatian, Tuan King dari Show Group ada di sini. Pak King dari Show Group sudah datang. Dia sudah datang. Lihat itu, lihat dia, pengawal dan semuanya. Itu baru kelas. Pak King. Pak King, Anda sudah datang. Di mana penipu itu? Ini. Kamu dalam masalah besar sekarang. Pandangan pendek, katak dalam tempurung. Pak King, inilah dia. Tangkap dia. Pak King, kenapa Anda memukul saya? Bodoh buta. Berani-beraninya Anda menghina CEO? Saya tidak hanya memukul Anda. Anda pantas mendapat lebih buruk. Hale, Kepala Distrik Yanton, menyapa ketua. Ayo Hale, katakan pada orang-orang bodoh ini, siapa saya? Apa? Siapa yang berani menghinanya? Dia seorang pengusaha terkenal dunia, milioner paling rendah hati. Siapa yang begitu buta hingga menghinanya? Ini, dia bilang Show Group mendukungnya. Sombong sekali, bilang akan memutus mata pencaharian saya, bahkan membuat saya dipecat sebagai petugas kebersihan. Berani-beraninya dia, idiot ini. Maaf Pak King, saya salah, sangat salah. Pak King, maaf. Dengarkan, Hale, katakan padanya, dia cuma pembersih. Bagaimana kau bantu dia mendirikan perusahaan dan jadikan dia miliarder? Pak, Bapak bilang dia sahabat Chia. Bapak minta saya bantu dia diam-diam. Apa Chia bantu dia mulai? Itu benar. Dengar itu? Siapa yang dukung kamu? Maafkan, aku tidak tahu. Aku tidak tahu itu.
Kau benar-benar orang yang mengerikan. Chia kira kau temannya, bantu kamu jadi kaya, dan kau khianati dia, rebut pacarnya. Coba hancurkan dia. Maaf Ken, aku salah. Tolong maafkan aku. Tidak. Aku akan jadi anak angkatmu. Aku akan layani kamu selamanya. Layani aku. Kau tidak layak jadi anjingku. Layani aku. Chia, bagaimana kita tangani dia? Saat aku di kursi roda, dia menindas aku, mempermalukan aku, rebut pacarku, injak-injak aku. Hari ini dia akan rasa hidup di kursi roda. Ide bagus, Hale. Ya. Tidak Ken, tidak, aku mohon. Chia, kita sahabat. Tolong, maafkan aku. Aku akan lakukan apapun. Aku lebih baik pelihara anjing. Anjing lebih setia. Pukul dia. Sekarang coba hidup di kursi roda. Rasakan penghinaan yang kurasakan. Hanya 3 tahun bagiku kamu, seumur hidup, mengabulkan permintaanmu. Bukankah kamu menikahinya? Di sini, aku akan membantumu dengan pernikahannya. Tidak, aku tidak akan. Dia benar-benar menyebalkan. Chia, aku masih suka kamu. Chia, kamu adalah cinta pertamanya, dan Yuna hanya menginginkan Seth. Biarkan dia memilikinya. Kamu dan Rex memang bersama. Apa? Kamu masih menginginkanku sebagai menantumu? Ya, tentu saja Rex. Minta maaf pada istrimu. Sekarang, kami salah paham padanya. Ini salahku. Ya, sayang, semua ini salahku. Tolong maafkan aku. Mari kita kembali seperti dulu. Aku akan mengantarmu ke laut dengan sepeda. Oke? Aku juga menginginkannya. Benarkah? Bermimpilah, Tuan Wan. Ya, Bawakan aku kata yang kutulis itu. oke. Dan sedikit lem. Chia, kamu ngapain? Chia, kamu ngapain? 3 tahun lalu aku menyelamatkanmu, tulang belakangku rusak, cedera saraf skiatika, hampir lumpuh. Ayah memakai koneksinya untuk mencari rumah sakit kerajaan, mendapatkan ahli bedah Eropa dunia untuk memperbaikiku. Biayanya lebih dari 30 juta. Dia bilang, tidak apa-apa jika kamu terluka atau mati demi seorang pria. Tapi kuncinya adalah, apakah dia layak? Dia bertanya apakah aku benar-benar lumpuh, apakah dia akan ingat, apakah dia akan membalas budiku. Setelah bertarung di dunia bisnis, dia melihat sisi terburuk sifat manusia. Dia menyuruhku berpura-pura bahwa aku tidak sembuh, berpura-pura lumpuh, jadi aku bisa melihat pria mana di sekitarku yang layak mendapat kebaikanku. Dan teman mana yang sungguhan. Selama 3 tahun aku berpura-pura lumpuh, miskin, cacat. Benar saja, aku melihat kenyataan yang dingin. Seorang sahabat yang diam-diam ku bantu dan tunangan yang ku selamatkan. Baik, kalian berdua selingkuh. Sekarang kamu hancurkan pernikahanku untuk mempermalukanku. Orang baik dibully? Baiklah, kalian berdua sudah tidur bersama. Sekarang kamu hancurkan pernikahanku untuk mempermalukanku. Orang baik dibully? Maaf, aku tidak lemah. Aku pura-pura. Hari ini kita selesaikan ini. Seseorang seret pria tanpa kaki ini keluar. Jadikan dia pengemis. Milo, terima kasih untuk hari ini. Aku mentransfer semua saham luar negeri kepadamu. Benarkah? Terima kasih. Dan kamu akan memakai cerai di wajahmu dan berparade di jalan. Dari utara ke selatan. Jangan robek. Jika kamu melepasnya, bayar aku 30 juta. Ditambah 3 tahun masa mudaku yang hilang. Atau kalian berdua akan tinggal di kandang anjing. Kalian berdua akan tinggal di rumah anjing. Jangan lakukan ini. Dulu kalian saling mencintai. Cinta itu sampah. Jangan bilang begitu, menjijikan. Tuan Xiao, 20 tahun kita saling kenal. Tolong, sekali ini saja. Semua salahku, Tuan Xiao. Kami buta, terlalu sombong. Tolong jangan menyimpan dendam, tolong. Jangan berlagak korban di sini. Kau pantas menderita. Ikuti perintah putriku. Berparade dengan tulisan cerai di dadamu. Tunggu, aku mau bicara lagi. Pasang kata ini. Ja, aku bibimu, mertuamu. Kau mau membayarku kembali 30 juta? Keluar dan berparade. Keluar. Chia. Apa aku bermimpi? Kau tidak cacat. Kau putri orang terkaya. Bukankah sudah jelas apa yang tidak nyata? Terasa tidak nyata. Seperti aku tidak pantas mendapatkanmu.
Orang yang baik dan tulus pantas mendapatkan semua kebahagiaan. Ayah, sekarang bisakah kau menyerahkan gelar orang terkaya kepada Seth? Menyerahkannya kepadaku? Bagaimana kau bisa menyerahkannya kepadaku? Bagaimana kamu bisa memberikannya padaku? Karena kamu lulus ujian kami. Tapi... Seth, tapi apa? Ayahmu sangat dermawan. Kenapa kamu tidak berterima kasih? Ya, dia adalah ayah mertua terbaik. Seth, ucapkan terima kasih. Apa urusanmu dengan ini? Jangan ikut campur. Saya dan Seth akan menikah. Kita semua keluarga. Kamu dan keluarga lo semua sombong. Kami hanya menerima Seth. Pergi sejauh mungkin. Pak, jangan. Putrimu menikah dengan anakku. Kita semua harus hadir. Benar, kita semua adalah sesepuh Seth. Tanpa kami, bagaimana mereka bisa menikah? Pernikahan putriku tidak membutuhkan dua lintas seperti kalian. Sayang, kenapa Lola dan Kai belum datang? Pernikahan Cia akan segera dimulai. Baik, cepat. Pergi. Kalau begitu, aku bisa membatalkan larangan Yuna pada keluarga Ko, atau kalian akan bangkrut. Pak, tolong. Aku hanya ingin menghadiri pernikahan anakku. Setelah pernikahan, kami akan pergi. Ya, Seth? Katakan sesuatu. Paman Cia demi mereka adalah orang tuaku. Tolong maafkan mereka. Baik, karena kamu meminta, biarkan mereka hadir. Lagi pula mereka orang tuamu, mari kita semua berkumpul dan bersiap untuk pernikahan.